kata siapa mahasiswa itu stres? Mahasiswa itu nggak stres. Mahasiswa itu hanya mencoba belajar hal baru, mengerjakan tugas dari dosen. Tugasnya nggak banyak kok, tugasnya mungkin seminggu hanya 7-8 tugas saja. Mereka itu belajar memahami hal baru dengan pola-pola pikir yang baru. Mereka itu hanya membagi waktu dengan kepanitiaan, dengan tugas-tugas. Lihat, dia sudah stres. Saya juga mahasiswa, tapi saya nggak stres. Menurut saya, malah kuliah itu menyenangkan dan tidak membebankan sama sekali. Buktinya, aku mendapat banyak relasi dan juga ilmu pengetahuan baru. Daripada bingung, lihat saja video selengkapnya. Yang pertama yaitu pengenalan monopsoni dan jenis-jenisnya. Monopsoni adalah struktur pasar di mana hanya ada satu pembeli yang dominan mengendalikan harga dan jumlah produk yang dibeli. Kondisi ini membuat pembeli memiliki kekuatan besar untuk menentukan harga. Sementara, penjual seperti petani kecil dalam industri pertanian kehilangan daya tawar mereka. Dalam pasar tenaga kerja monopsonistik, perusahaan biasanya menghadapi kurva penawaran tenaga kerja yang miring ke atas. Artinya, perusahaan harus menaikkan upah untuk menarik lebih banyak pekerja. Berbeda dengan pasar kompetitif yang memungkinkan perusahaan merekrut pekerja dengan upah tetap. Selanjutnya yaitu ada dua jenis utama monopsoni dalam pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu monopsoni sempurna, di mana perusahaan dapat membayar upah berbeda kepada setiap pekerja, tergantung pada upah minimal yang diterima masing-masing pekerja. Ini membuat pekerja terakhir menerima upah kompetitif, sedangkan yang lainnya dibayar lebih rendah. Yang kedua itu monopsoni non-diskriminasi, di mana perusahaan harus membayar semua pekerja dengan upah yang sama, sehingga ketika perusahaan menambah pekerja, upah seluruh pekerja harus dinaikkan. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Pada monopsoni sempurna, perusahaan menghadapi kurva penawaran tenaga kerja atau S yang miring ke atas. Ini berarti semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin banyak pekerja yang bersedia bekerja. Kurva VMPI atau Value of Marginal Product of Labor menunjukkan nilai tambah dari pekerja tambahan. Dalam kurva ini, upah W10 terlihat cukup untuk menarik pekerja 10. Sedangkan W30 itu diperlukan untuk pekerja yang ke-30. Ini menunjukkan biaya yang lebih tinggi karena kurva yang naik ke atas. Yang kedua, monopsoni non-diskriminasi. Dalam monopsoni non-diskriminasi, perusahaan harus menaikkan upah semua pekerja setiap kali menambah pekerja baru, sehingga kurva marginal tenaga kerja atau MCI berada di atas kurva penawaran tenaga kerja. Pada tabel ini ditunjukkan bahwa jika upah dinaikkan dari $5 ke $6 untuk menarik pekerja kedua, maka biaya total untuk dua pekerja menjadi $12, sehingga biaya marginal pekerja yang kedua adalah $7. Pada kurva ini, titik keseimbangan A adalah saat MCE sama dengan VMPE, dengan jumlah pekerja IM dan upah sama dengan WM. Selanjutnya yaitu upah minimum dalam monopsoni dan kurva di pasar kompetitif. Dalam hal ini, menariknya penerapan upah minimum dalam pasar monopsoni non-diskriminatif bisa meningkatkan jumlah pekerja yang dipekerjakan dan mengurangi eksploitasi. Sebelum ada upah minimum, monopsonis hanya mempekerjakan EM pekerja dengan upah WM. Namun, dengan upah minimum, W yang lebih tinggi, jumlah pekerja yang dipekerjakan bisa meningkat ke titik E tanpa harus menaikkan upah lebih jauh. Upah minimum ini membuat kurva MCE menjadi horizontal sehingga titik E di mana jumlah pekerja E dan MVPE tercapai. Lalu yang terakhir yaitu di pasar kompetitif. Kurva penawaran tenaga kerja biasanya datar karena perusahaan harus mengikuti upah di pasar. Namun, kurva ini bisa juga miring ke atas jika pekerja memiliki hambatan mobilitas seperti biaya pindah kerja. Contohnya, Rumah Sakit Veteran Affairs atau FA di Amerika menaikkan upah perawat di area tertentu untuk menarik lebih banyak pekerja, menunjukkan bahwa upah yang lebih tinggi dapat meningkatkan minat pekerja untuk bekerja di sana.